Ya, penyebaran virus corona ini membuat pemerintah melakukan beberapa kebijakan. Salah satunya menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ya, Dr. Debrina Dewi adalah salah satu dokter yang bertugas di Wisma Atlet yang sempat viral usai menceritakan pengalamannya dalam merawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Dan beruntung ya, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Dr. Debrina Dewi untuk mendengar secara langsung nih kisahnya dan juga ceritanya. Good morning, Dr. Debrina. Selamat pagi. Morning. Pagi. Bagaimana kabarnya dokter? Berarti hari ini sedang off ya? Ya, kita udah masuk masa karantina, jadi kita harus lepas tugas. Oke. Jadi 14 hari ya dok ya karantinanya ya? Betul, 14 hari. Oke. Ya dokter, jadi kalau misalnya kita lihat video kemudian juga ada cerita dari dokter Debrina sendiri soal pengalamannya menangani pasien COVID-19. Dari hal itu ya, apa yang paling tersulit sih dokter? Paling tersulit, sebenarnya relatif ya. Ini saya bakal jawab yang subjektif sekali kan jawaban saya sendiri. Mungkin bukan sulit, tapi nggak biasa. Pakai APD dan harus bekerja di dalam UGD atau di ruang perawatan. Itu bukan sesuatu yang biasa sih. Ya. Oke. Nah, pakai APD-nya itu berapa lama dok? Pasti kan kita namanya manusia kan pasti pengen yang namanya ke belakang buang air kecil atau pengen buang air besar dan sebagainya. Lalu sementara kan APD itu harus dipakai terus sih selama beberapa jam itu gitu. Lalu mengantisipasinya bagaimana? Tersiksanya itu seperti apa dok? Jadi sebetulnya nggak ada yang maksa kita untuk pakai APD terus-terusan selama 8 jam, shift kita 8 jam kan. Tapi memang plus minus gantinya dan lain-lain operan gitu emang bisa lebih dari 8 jam. Cuman nggak ada yang maksa kita sama sekali untuk lu harus nggak boleh ganti, harus sekali pakai langsung tahan 8 jam gitu, nggak ada. Tapi ini komitmen dari kita sendiri aja karena satu, kita nggak tahu masa krisis ini sampai kapan. Iya, sekarang kita APD lengkap. Tapi kalau misalkan ini berlanjut sampai berapa bulan ke depan, di saat-saat itu mungkin nggak ada APD lagi. Kita harus siap-siap untuk masa-masa itu kan. Jadi memang komitmen dari kita sendiri untuk ya udah pokoknya kita dari sekarang harus udah mulai menghemat. Jadi kalau udah pakai APD sebisa mungkin teruskan sampai selesai gitu. Untuk menyiasati agak ribet sih emang. Kalau makan minum mungkin oke ya, tahan aja gitu kan. Cuman ke belakang itu emang agak perjuangan nahannya. Jadi ya mau nggak mau harus tetap pakai karena kalau sekali sudah lepas itu berarti otomatis harus ganti APD yang baru gitu ya dokter ya? Bener, iya. Dan waktu kita lepas APD pun nggak kayak lepas baju. Jadi ada proses dekontaminasi dulu. Harus mandi gitu kan. Dan mandinya berkali-kali. Terus lepasnya juga ada urutannya, ada caranya yang benar. Aduh nggak kebayang ya betapa repot dan juga sibuknya. Kalau untuk kondisi alat medisnya nih dok, tadi kan dokter juga bilang kita nggak pernah tahu akan seberapa lama corona ini ada di Indonesia. Kalau di Wisma Atlet itu seperti apa sih dok? Di Wisma Atlet so far so good. Jadi lagi-lagi ini akan subjektif ya kan. Jadi kalau misalkan di luar negeri atau di negara lain Korea gitu misalkan yang mereka udah maju banget, APD-nya yang branded, yang oke banget gitu, mungkin kalau ngelihat terus kemudian kita lihat di Amerika yang sangat kekurangan APD, negara kayak Amerika kekurangan APD gitu ya, itu untuk komparasi mereka sih menurut saya kita oke banget di sini. Oke. Nah dok, kan kita juga tahu nih ya banyak masyarakat yang berniat atau punya keinginan buat membantu para tenaga medis dengan menyiapkan sejumlah APD begitu. Apakah APD yang didonasikan oleh masyarakat ini sebenarnya sesuai standar medis, memenuhi kualifikasi secara medis nggak sebenarnya? Nah ini banyak tergantungnya. Satu, target donasinya ke siapa. Jadi sebenarnya kan nggak selalu harus ke tenaga medis. Kita di sini memang sebagai tenaga medis memang kita sangat membutuhkan APD. Cuman di dalam satu gedung, dalam satu rumah sakit itu bukan cuma tenaga medis yang perlu APD. Ada cleaning service misalkan, bagian administrasi. Mereka-mereka yang juga harus mengenakan APD tapi nggak langsung berinteraksi dengan pasien. Sehingga kualifikasi APD atau standar APD yang dipakai nggak sophisticated atau strict kalau kita tenaga medis yang langsung berhadapan dengan pasien. Jadi menurut saya tuh nggak selalu, walaupun tidak memenuhi standar gitu ya, tidak memenuhi kualifikasi, tidak selalu akan dibuang kok, pasti bisa kepake juga gitu. Nah, untuk mengecek ini
harus langsung cek sama satu Kemenkes. Kemenkes juga udah mengeluarkan beberapa standarisasi yang dipakai oleh tenaga medis atau non medis. Kemudian tanya langsung ke vaskesnya, vaskes tersebut butuh apa? Apakah butuhnya lebih ke masker atau butuhnya lebih ke coverall gitu? Beda tiap vaskes. Jadi supaya tepat ya untuk lunasi ini. Dok, kita tahu sudah menjadi tugas dokter gitu ya untuk memberikan tenaganya untuk mengobati pasien dengan kondisi apapun. Tapi kalau dalam corona kayak gini kami tuh mau tahu lebih dalam. Sebetulnya kalau dari apa ya perasaan dokter yang terdalam untuk menghadapi COVID-19 itu apa sih dokter? Saya kan sebelumnya lebih sering terjun ke yang bencana-bencana yang kelihatan ya. Jadi gempa, tsunami gitu kan. Dan menurut saya Indonesia tuh kayak gudangnya bencana alam. Jadi kita lumayan prepared lah, lumayan siap, persiapan kita lumayan oke untuk bencana-bencana alam yang kayak gempa, gunung meletus dan lain-lain. Tapi ini virus gitu kan. Ini baru banget. Buat satu dunia juga ini baru banget. Kita nggak siap, satu dunia nggak ada yang siap. Jadi menurut saya ini lebih serem sih. Terus terang ini saya dari semua selama saya jadi dokter ini yang paling bikin serem sekarang. Oke, Dok, sejauh ini ada nggak sih himbauan Dokter Debrina sebagai seorang tenaga medis, sebagai seorang dokter kepada masyarakat nih? Seperti kita tahu masyarakat kan masih kadang suka sedikit mengabaikan begitu ya, atau menggampangkan, meremehkan kondisi yang sudah harusnya menjadi concern bersama ini. Iya, jadi kan masyarakat meremehkan atau mengabaikan aturan untuk stay home, untuk social distancing kan karena mereka tidak merasa kalau memang ini membahayakan atau mereka nggak merasa ini memang bisa berdampak langsung sama mereka. Beda dengan gempa, beda dengan gunung meletus, itu langsung kelihatan. Ini kan nggak kelihatan, tiba-tiba langsung sakit ya kan. Betul. Jadi konsepnya harus menganggap bahwa udah anggap aja satu dunia ini ada virusnya di mana-mana. Sama seperti konsep saya ketika, bukan cuma saya, ketika kami masuk di dalam gedung ini, kami sudah menganggap diri kami ODP karena ya udah virusnya tuh emang nggak akan kelihatan gitu. Jadi anggap aja udah di depan mata. Jadi perilaku cuci tangan, perilaku batuk, perilaku bersin itu sangat penting dalam keadaan kayak gini. Karena secara epidemiologi memang kalau kita lihat seumur saya di bawah 40 tahunan gitu, kalaupun kena virus ini kemungkinan untuk keadaannya jadi buruk mungkin memang rendah. Tapi kalian nularin gitu. Kalian nularin ke orang-orang yang lebih senior yang secara penelitian lebih bahaya dan lebih jelek prognosisnya kalau tertular penyakit ini. Jadi dengan Anda tidak mematuhi peraturan itu, oke mungkin Anda selamat, tapi Anda bisa membunuh orang lain. Gitu sih. Itu yang harus menjadi konsep semua orang menurut saya. Benar-benar. Jadi corona ini sangat dekat ya. Semua harus tetap sehat, semua harus tetap kuat. Terima kasih Dokter Debrina sudah berkesempatan bergabung bersama kami di Good Morning, berbagi cerita. Salam untuk semua tenaga medis, utamanya juga untuk dokter. Terus sehat ya dokter ya untuk kita semua. Untuk dan juga terus semangat ya dok ya buat tugas di sana ya. Ya pasti. Terima kasih. Oke, terima kasih.